Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk sedikitnya mempersiapkan waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Pekerjaan penghibur. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan Yesus tadi mengatakan atau berfirman kepada kita bagaimana nantinya pekerjaan penghibur itu ya. Tetapi sebelum Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan oleh roh penghibur itu, satu hal penting yang menjadi tekanan Yesus yaitu bahwa Dia harus pergi kepada Bapa yang telah mengutus Dia. Sebab bagi Yesus, kalau Dia tidak pergi kepada Bapa, maka roh yang dijanjikan yaitu roh penghibur itu tidak akan dialami oleh para rasul atau tidak akan datang kepada para rasul. Walaupun Yesus pergi, walaupun para murid berduka cita karena kepergian Yesus, tetapi itu merupakan sebuah pilihan yang baik dan tepat. Sebab kalau Ia tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada mereka. Dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan kepergiannya. Meskipun hal itu menjadi suatu kehilangan bagi para muridnya. Dan tentunya bahwa roh penghibur yang akan diutus kepada para murid itu mempunyai suatu pekerjaan yang akan Dia lakukan. Bahwa Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan dunia karena begitu banyak orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang telah diutus Allah, sebagai penyelamat yang telah membuka ruang keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan sekiranya kesadaran akan penyelamatan Yesus yang dilakukan oleh Yesus akan membuka hati mereka sehingga mereka pun bisa datang kepadanya. Itulah pekerjaan roh yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Lalu berkaitan dengan kebenaran, Yesus mengatakan bahwa kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sebab kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia karena diutus oleh Bapa. Dan di dalam dunia Dia memberitakan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu kebenaran. Dan setiap orang yang mengasihi Yesus dan tentunya mendengarkan firman-Nya akan mengalami roh penghibur, yaitu roh kebenaran ini ya. Nah, kalau dia mengalami roh kebenaran itu, maka orang itu kita katakan sebagai orang yang mengasihi Dia dan juga roh kebenaran itu ada di dalam dia. Dan roh kebenaran itu akan menunjukkan dirinya dengan pasti ketika Yesus pergi kepada Bapa walaupun para muridnya tidak melihatnya lagi. Dan di sini para murid sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, kemudian mereka itulah yang menampakkan roh kebenaran itu ke tengah dunia. Atau roh kebenaran itulah yang menjadi spiritualitas dari para murid untuk mewartakan kebangkitan Tuhan dan tentunya apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri untuk dilakukan oleh manusia,
sehingga pada akhirnya manusia beroleh keselamatan yang dijanjikan atau yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan berkaitan dengan penghakiman, dengan roh itu nanti, roh penghibur itu, dia akan menghakimi dunia, atau dia akan datang untuk mengalahkan penguasa dunia ini. Atau boleh dikatakan bahwa roh penghibur itu bekerja di dalam para rasul, atau di dalam setiap orang yang mengalami roh itu, di mana mereka diteguhkan, dikuatkan, yang kemudian nantinya mereka mampu melawan penguasa dunia ini. Atau roh penghibur itu datang dan dialami oleh setiap orang yang percaya, karena saat itu penguasa dunia ini telah kalah atau telah dihukum. Artinya bahwa setiap orang yang menerima roh kebenaran itu adalah setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan oleh karena itu bahwa orang-orang itu sudah mampu meninggalkan kejahatan yang dilakukannya, atau mampu berbalik dari suatu bentuk tindakan-tindakannya yang tidak berkenan bagi Tuhan dan sesama, lalu beralih kepada Tuhan, percaya kepada Dia, mengasihi Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sekiranya itulah yang menjadi pemahaman kita berkaitan dengan penghakiman di dalam pekerjaan roh penghibur yang diutus oleh Tuhan. Singkat kata, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus roh penghibur karena Dia sudah pergi kepada Bapa, dan Dia menepati janjinya bahwa roh itu akan diutus kepada para murid. Dan roh itu yang kemudian akan meneguhkan para murid untuk memperoleh kekuatan, sekaligus mengajarkan para murid, menuntun para murid kepada kebenaran. Sehingga para murid itu di dalam menjalankan tugas perutusan mereka, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, sebab Tuhan sendiri sudah mengalahkan dunia ini melalui tindakan keselamatan yang telah dilakukannya. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis, setidaknya kita memahami sepintas lalu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan Tuhan ya, berhubungan dengan roh penghibur ini atau pekerjaan penghibur ini dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, tentu kita mempunyai suatu kekuatan bahwa, atau keyakinan bahwa Tuhan itu sudah menyertai kehidupan kita masing-masing. Dan oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setidaknya mempunyai suatu tugas yang mesti kita lakukan di tengah dunia ini ya. Tugas yang mungkin yang mesti kita lakukan itu adalah berbagi kasih atau mewartakan kebenaran itu ke tengah dunia. Mungkin dunia yang kita maksudkan dalam hal ini ya diri kita sendiri ya, di mana dengan roh kebenaran itu kita setidaknya mempunyai kekuatan untuk mengalahkan tawaran-tawaran batin atau tawaran-tawaran dunia yang memikat atau yang membuat kita terjebak ke dalam kegelapan berpikir, kegelapan bertindak. Nah, sekaligus mungkin dalam ruang yang lebih besar, dalam lingkungan pekerjaan kita di sana menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap jujur, bersikap adil terhadap sesama, dan setia pada pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada diri kita masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin kita pandai-pandai bersosialisasi dengan masyarakat, mengikuti berbagai kegiatan yang ditawarkan oleh masyarakat yang setidaknya itu menjamin nilai persaudaraan atau mempererat persaudaraan di antara kita. Dan dalam keluarga mungkin di situ kita hadir sebagai pribadi yang memang menuntun, mengarahkan keluarga kita kepada nilai-nilai kebenaran yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Sehingga kehidupan itu sungguh menampakkan kejayaan kekuasaan Allah, atau dunia kita ini menunjukkan diri sebagai dunia yang sudah mengalami penembusan atau dunia yang telah menang atas maut. Itulah harapan yang setidaknya yang diharapkan oleh bacaan hari ini, dan tentunya juga diharapkan oleh Tuhan untuk kita semua, di mana kita menampilkan diri sebagai orang yang telah dibaptis dalam kebenaran,
Semoga iman kita semakin diteguhkan dan perjuangan kita membela kebenaran semakin hari semakin membuahkan hasil yang memuaskan. Semoga.